Mulai ya. Oke, kalau suara gua nggak prima, mohon dimaklumi ya, sedang lagi flu gitu. Jadi suaranya agak-agak cempreng sedikit. Baik, teman-teman, kita sekarang lanjut di pertemuan kedua, di mana seperti janji saya ya, di pertemuan kedua ini kita akan berbagi tentang skill ya, skill set yang teman-teman harus miliki di lapangan nanti. Nah, karena ini topiknya juga tentunya untuk basic agent, jadi kita akan memulai dengan gimana cara sounding yang gampang ketika ketemu dengan orang-orang di luar sana. Nah, slide ini bisa dipakai dalam beberapa keadaan. Keadaan pertama adalah keadaan ketika Anda ingin berlatih presentasi dengan responden Anda. Perhatikan, saya tidak katakan prospek, responden. Artinya orang ini belum tentu membeli. Tapi dengan cara dirimu mensoundingkan ke orang, ya, bahwa kalian ini seorang yang bergerak di bidang asuransi. Dari sana kalian bisa mendapatkan leads atau feedback daripada responden. Dan ini juga bisa dipakai untuk keadaan kedua, yaitu keadaan di saat ya kalian telah melakukan namanya siklus penjualan dan ini masuk ke show the plan. Bagaimana cara kalian menunjukkan ya kalau produk ini bisa membantu klien kita untuk keuangan nantinya gitu. Oke. Nah, sebentar nih ada beberapa yang baru masuk ya ini. Sepertinya grupnya Sri Asih ini ya. Oke, sip. Kita admit dulu sambil nunggu. Alright. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan hands out yang Anda bisa bawa dimanapun dan Anda cukup perlu satu tools yang dinamakan dengan tablet. Ya, kalau nggak ada tablet, handphone lah kalau terpaksa ya. Tapi saran saya minimal ya belilah tablet yang murah-murah 1,5 juta, 2 juta untuk di awal ya. Nggak perlu canggih-canggih banget lah. Tujuannya hanya untuk menunjukkan kepada klien Anda ataupun responden Anda, tergantung situasi dan kondisi. Nah, di mana nanti pada saat setelah sesi kali ini, ya, ngeri ya, kalau premium gak usah di-downgrade, pertahankan premiumnya gitu ya. Nah, jadi di sini sebisa mungkin nanti ya teman-teman akan mengerjakan untuk presentasi ke 10 orang, di mana Bu Tia nanti tolong di selfie bareng dengan responden itu, kirim japri ke saya atau boleh ke leader yang Anda juga ya. Dimana saya mau melihat bahwa foto ini bukan foto bukti Anda udah ngomong ke 10 orang. Tujuannya apa? Berlatih ngomong, just that. Kalau Anda bisa closing, ya bonus ya. But for me is, aktivitas itu akan menentukan hasil. Kalau Anda tidak mencoba beraktivitas, jangan harap hasil akan datang. Nah, yang pertama ialah manfaat asuransi jiwa. Kita bercerita tentang dua jenis, yaitu apa? Living benefit and death benefit. Manfaat hidup dan manfaat meninggal. Nah, berbicara tentang manfaat hidup, kita berbicara tentang 3 hal. Yaitu apa? Asset protection, income replacement, dan proteksi rencana dana. Proteksi aset itu apa? Artinya, apabila terjadi suatu risiko ya, kehidupan, ya tentunya risiko kehidupan ini kebanyakan, kalau tidak semua, itu akan dibarengi dengan namanya risiko finansial. Nah, sehingga ketika terjadi risiko finansial, yaitu ketika kita diundang di rumah sakit, dan tentu kita nggak pengen juga gitu ya, pilihannya kan cuma 3, antara kita bayar full sendiri, kita cost sharing dengan perusahaan ya, mungkin perusahaan tempat kita kerja memberikan kita asuransi tapi nggak full, atau kita di fully covered by insurance misalnya, terserah deh mau BPJS atau yang premium. Nah, mungkin banyak orang berpikir, Pak, ngapain kita capek-capek beli asuransi kesehatan premium? Jawaban gua ialah, mungkin atau mungkin tidak, mereka tidak menyadari, kalau zaman sekarang, bisnis rumah sakit menggabungkan 2 bidang. Bidang pertama ialah bidang pelayanan medis, bidang kedua ialah bidang kenyamanan secara medis, di mana mereka akan ikuti standarisasi perhotelan. Sehingga kalau dia misalnya punya BPJS, oke, lu dapat pelayanan medis. Bukan berarti orang BPJS nggak dilayani secara medis dilayani. Tapi ketika Anda ingin menikmati pelayanan layaknya hotel bintang 5, itu belum tentu lu dapat. Jarang banget lah ada rumah sakit memberikan pelayanan perhotelan untuk orang pakai BPJS. Di sanalah layanan premium itu masuk. Di mana ada makanan pendamping, obat-obat yang kualitasnya tentunya terbaik, dokter yang terbaik, tindakan yang terbaik, bahkan alat-alat yang masuk ke dalam tubuh yang terbaik, teman-teman. Dan itu pilihan. Ya, apakah dia hanya cuma pengen aman doang atau dia pengen aman plus nyaman? Sama halnya ketika Anda naik pesawat. Bahkan saya ngelihat di Google kemarin, di Instagram, ada pesawat di Amerika sana yang sampai menyediakan kursi berdiri. Gila ya gitu ya. Bahkan mau kencing aja harus bayar duit gitu loh. Ya itu pilihan gitu. Ini pilihan, bukan berarti kalau orang yang naik first class dengan orang yang naik pesawat seperti itu di satu pesawat yang first class mendarat duluan. Enggak, sama-sama mendarat gitu loh. Cuman masalahnya lu mau yang nyaman atau lu cukup yaudah deh yang penting gue sampai doang gitu. That's choice ya. Jadi
pastikan nanti teman-teman tahu harus nyamperin market seperti apa. Seperti topik yang di minggu lalu kita berbicara tentang prospect and suspect. Jadi ini ada hubungannya. Nah, yang kedua kita berbicara income replacement, pengganti income. Apapun pekerjaan klien Anda di luar sana, bahkan Anda sekalipun yang saat ini menjalani profesi apapun ya, yang namanya punya income itu satu hal, memastikan income itu ada dan berkesinambungan untuk hal yang berbeda. Nah di kita bisa memastikan klien-klien kita itu, baik dia hidup sehat produktif, atau bahkan ketika dia hidup tidak produktif, bahkan atau ketika dia mengalami kepastian hidup, income dia tetap akan ada. Nah hati-hati penggunaan bahasa, banyak orang di luar sana menggunakan bahasa yang namanya income protection. Pertanyaan cuma satu, apanya yang mau diproteksi dari income? Kalau lu punya income, ya income lu tetap ada. Kalau lu nggak punya income, apa yang mau diproteksi? Nggak ada. Sehingga ialah ketika lu punya income, silakan income lu tetap ada. Tapi ketika income lu tidak ada, kita gantikan income-nya. Makanya artinya income replacement. Jadi perhatikan pemakaian kata-kata ya, itu sangat powerful. Nah, kita bicara tentang income replacement, kita bicara tentang apa? Asuransi kondisi kritis. Ingat, kita bukan membayar karena dia sakit, no. Kita memastikan lifestyle dia, kita memastikan cita dan cinta yang dia inginkan tetap akan terjadi dan terlaksana apapun situasi yang datang menerjang si kawan tersebut. Ya, jadi kita bahas dua, asset protection and income replacement. Setelah punya dua ini, kita akan go deeper. Kita akan berbicara tentang apa? Proteksi rencana dana. Ada rencana dana anak, ada rencana dana hari tua. Karena kenapa? Indonesia sangat strong di dua hal ini dengan Pru Cerah Plusnya dan Pru Anugerah produk terbarunya. Nah teman-teman, inilah cara kita membranding kepada klien dengan menceritakan konsep. Jadi kita tidak ada ngomong produk sama sekali di awal ini. Karena tujuan kenapa? Kita meliterasi. Di dalam istilahnya Qualified Financial Educator, kita memakai istilahnya bagaimana cara Anda mengimprove market Anda harus mengedukasi. Nah ketika seorang berkata, Pak, gue udah jago jualan di pekerjaan gue yang dulu, gue akan bilang ke dia, kasta tertinggi dalam dunia sales itu ialah kasta di bidang life insurance. Artinya Anda bisa menjual sesuatu yang tidak nampak, yang tidak ingin dipakai, dan sulit untuk dipahami. Kalau Anda bisa berhasil menjual ini, maka dimanapun Anda tempatin, mau jual produk apapun, itu akan laku. Why? Karena Anda sanggup meliterasi market Anda. So, to improve your business, you need to educate your market. Educate the market to improve your business. Manfaat hidup, living benefit, ada 3 saya ulangi, asset protection, income replacement, proteksi rencana dana. Tentunya teman-teman ini akan sangat berkaitan dengan market persona yang kalian buat. Kalau kalian buat kemarin market personanya orang masih lajang, masih single, tolong jangan bicara rencana dana pernikahan anak. Kenapa? Nggak make sense. Ketika lu target market masih orang-orang yang mungkin usia muda, ya dia masih mencari jati diri, dia masih mungkin di startup, dia mungkin masih bingung dari kerja di perusahaan-perusahaan lain yang nggak ngerti arah tujuannya kemana. Jangan cerita dana hari tua dulu. Minimal lu pastikan dulu income dia bisa ter-replace. Ketika lu punya market persona misalnya, ibu-ibu misalnya contohnya, dia sebagai seorang tulang punggung, ya misalnya suami udah meninggal, ya jangan bicara tentang misalnya kalian katakan dengan rencana dana hari tua, mungkin pendidikan anak dulu. Nah jadi Anda harus taruh priority daripada klien-klien Anda berdasarkan market persona yang Anda buat, ya. Nah, kemudian berbicara tentang death benefit atau manfaat meninggal, kita berbicara tentang 3 hal, yaitu siapa? Orang yang diasuransikan atau si pemilik harta tersebut. Kemudian kita berbicara tentang hartanya sendiri dan kita berbicara tentang para penerima manfaat. Terus klien akan bertanya, Pak, emang kenapa pakai para? Kenapa para ahli waris. Kenapa tidak berbicara hanya ahli waris? Kenapa ada para ahli waris? Suka atau tidak, kita harus mengakui hukum Indonesia ini merupakan hukum positif. Artinya apa? Hukum adat, hukum perdata, hukum Islam itu sama kuatnya. Artinya, siapa yang benar-benar punya kekuatan untuk meng-hire kuasa hukum yang paling notabene, dia akan memenangkan yang namanya persaingan di dalam perebutan harta. Nah, sehingga ketika orang tersebut ketika dia meninggal, maka segala sesuatu sumber harta yang dia miliki itu akan terlepas dari kendali dia. Dan seringkali ketika kendali itu sudah terlepas, dia menjadi kendala. Di mana yang seharusnya mata air menjadi air mata. Yang harusnya menjadi perekat menjadi peretak. Nah, teman-teman beritahu death benefit, jangan ngomong, Pak, lu beli satu jiwa 1 miliar, lu meninggal apa 1 miliar keluarga? Teman-teman, lu bukan teroris. Lu financial planner. Yang membedakan kita dengan agen-agen di luar sana ialah kita berbicara dari hati ke hati,
Gunakan kata-kata yang bersifat positif, konstruktif, dan ekologis. Jangan nakut-nakutin, you are not a terrorist. Lu perencana keuangan. Jangan bilang, Pak, lu pulang dari sini ini ketabrak mobil gimana, Pak? Ah, teman-teman jangan seperti itu. Itu membuat orang jijik sama ilfil sama agent. Kita harus menjadi orang yang benar-benar berbeda. How we sell elegantly, we didn't sell anything, but our market will attract to us. Artinya gimana cara Anda meng-attract market. Buat market itu suka sama Anda. Buat mereka itu bertanya, Pak, kalau untuk gua apa baiknya, seperti itu. Nah, teman-teman, nantinya, nggak sekarang ya, saya sebenarnya ini untuk simple, untuk membuka mindset doang, Anda akan berbicara tentang estate, legacy, and inheritance. Artinya Anda meninggalkan human value, dan Anda meninggalkan financial value untuk generasi yang akan datang. Ya, jangan sampai hanya meninggalkan yang namanya financial value, tapi human value nggak ditinggalkan. Sehingga jangan heran, orang yang kaya, akhirnya apa? Banyak yang jadi bertindak aneh-aneh, jadi teroris dan lain-lain. Kenapa? Dia tidak punya yang namanya mindfulness, tidak punya human value. Nah, sehingga kita berbicara kepada klien, Pak, dan benefit yang kita sajikan ialah Bapak sebagai pemegang polis mempunyai kasta tertinggi. Dan Bapak boleh mengasuransikan diri sendiri maupun keluarga yang lain dengan manfaat asuransi yang Bapak decide, dan dengan penerima manfaat, bahkan para penerima manfaat yang Bapak inginkan. Artinya, di dalam asuransi tidak tunduk kepada hukum waris. Di mana segala jenis uang yang tertera dalam situ, di polis tersebut, itu merupakan uang pertanggungan yang tertera di dalam kontrak uang pertanggungan. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, kontrak uang pertanggungan di Indonesia hanya boleh diterbitkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Dan salah satu Pak ada di kita, yaitu di Prudential. Di mana kita tidak tunduk kepada hukum waris karena kita menganut prinsip penerima manfaat dengan insurable interest atau keterikatan asuransi. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi ada living benefit, ada death benefit. Living benefit berbicara tentang asset protection, income replacement, dan proteksi rencana dana. Death benefit berbicara tentang manusia sendiri, hartanya, dan para ahli waris. Teman-teman perhatikan, di akhir sesi saya akan bertanya random. Jadi kalau misalnya Anda nggak ngerti, mending tanya sekarang. Kenapa? Nanti slide ini akan saya berikan di grup seperti grup pagi kemarin untuk kalian pakai dan kalian soundingkan kepada klien-klien atau responden Anda. Semakin sering kalian pakai, maka semakin lancar kalian akan bisa membunyikan dan bisa ketemu dengan market apapun dan dimanapun. Oke, silakan pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Mengapa asuransi tidak hukum pada tunduk waris? Coba, di dalam klausul polis, di dalam tulisan polis yang tebelnya nakjubila itu, ada nggak tulisan yang namanya ahli waris? Belum muncul nih ketikannya. Silakan teman-teman, yang lain juga boleh. Ini pertanyaan Bro Ricky mewakili teman-teman yang lain ini, Kapten Ricky. Silakan ketik di kolom WhatsApp grup ya seperti biasa, jadi supaya teman-teman bisa melihat kericuhan di dalam grup. Menurut teman-teman sekalian hadir pada malam hari ini, apakah ada kata-kata ahli waris di dalam polis asuransi yang tebal najubilah? Dr. Bob menjawab tidak ada. Bagaimana dengan lain? Ada jawab, nyimak gitu ya. Mengambil jalan yang netral gitu ya, tidak mengambil resiko gitu Bro Kevin. Oke, jawabannya ialah tidak ada. Yang nggak percaya nanti setelah sesi ini silakanlah baca buku yang tebal yang nakjubila itu, cari kata-kata ahli waris, tidak ada. Yang ada apa? Penerima manfaat. Nah, sekarang sebelum kalian tahu jawabannya, kalian boleh berkata seperti tidak ada. Tapi setelah sesi malam hari ini, karena harus firm dan ngomong ke nasabah, sorry Bapak Ibu, kenapa tidak tunduk ada hukum waris, karena tidak ada kata-kata ahli waris di dalam buku polis asuransi Bapak Ibu miliki. Yang ada ialah penerima manfaat. Nah, terus timbul pertanyaan, Pak, kalau misalnya contohnya penerima manfaat ini tidak sesuai hukum waris, bagaimana? Jawabannya ialah Prudential tetap memberikan uang tersebut ke penerima manfaat yang ditunjuk di buku polis tersebut, karena itu sudah merupakan sesuatu yang sah ketika polisnya terbit. Nah, masalahnya setelah diterima, bisa nggak Pak dituntut dan disengketakan? Jawabannya bisa dituntut dan disengketakan, tapi sudah di luar dari ranah asuransi, tapi belum tentu dimenangkan dan sangat sulit untuk dimenangkan. Karena kenapa? Pada dasarnya kontrak tersebut terbit atas persetujuan pemegang polis. Pemegang polis mempunyai mandat penuh untuk menunjuk siapa penerima manfaat yang dia inginkan untuk menerima uang pertanggungan tersebut.
Boleh aja keponakan, boleh aja misalnya yayasan, boleh aja perusahaan, boleh aja kepada orang yang berhutang sama dia. Sorry, kepada orang yang dia hutang uangnya kepada dia. Misalnya dia pinjam-pinjam uang atau dia berbisnis, dia berhutang kepada seseorang. Itu boleh-boleh aja. Ya, jadi semoga ini bisa jadi selling point buat teman-teman. Asuransi itu bukan hanya masalah meninggal, no. It is the matter of bagaimana cara lo mengontrol aliran dana yang lo inginkan kepada orang-orang yang lo inginkan. Artinya, you have full control of what and who or whom you want to give your money. Jadi teman-teman, jangan pernah istilahnya ngomong, wah asuransi ini menggantikan beli rumah dan no. Anda terlalu mendowngrade asuransi, no. Insurance itu apa? Kontrak penanggungan. Kerjanya berbeda. Ketika seseorang meninggal, ada dua hal yang akan jatuh tempo. Yang pertama ialah hutang jatuh tempo. Apapun hutang yang dia miliki wajib dilunasi. Jadi pastikan sebelum seorang ahli waris menerima harta, pastikan hutangnya tidak lebih besar ketimbang harta yang diterima. Kalau hutang lebih besar, silakan tolak pewarisan tersebut. Yang kedua jatuh tempo apa? Santunan asuransi di seluruh polis asuransi yang dia miliki yang statusnya masih in force. Di mana dia itu sebagai penerima manfaat. Kalau misalnya dia anak kandungnya, dia tidak dicantumin, sorry to say, lu tidak berhak. Lu boleh nuntut, silakan, belum tentu menang. Ya ada lu habis-habisin itu untuk bayar kuasa hukum. Mereka terima aja, kenapa? That's their job. You want trouble? Okay, they give you trouble. Then they charge you the money for it. Ini kenapa? Ini gue rasain sendiri ini. Ketika lu mendapatkan masalah legal, lu boleh tuntut apapun, tapi belum tentu bisa menang. Jadi perhatikan ya, dua hal yang berbeda. Oke, makanya kenapa dalam kisah Vanessa Angel, ya silakan kalau kalian menuntut dia silakan menuntut, tapi gak bisa menang. Kenapa? Karena sudah ada jelas siapa penerima manfaatnya. Ya, oke kita lanjut. Jenis asuransi jiwa. Oke, pertanyaan di sini berarti dengan polis boleh menunjuk orang di luar keluarga untuk menjadi benar. Boleh, lengkapi dengan insurable interest. Artinya gini, kenapa perusahaan asuransi harus memberikan ini kepada orang tersebut? Apa sih kaitan lu sama dia? Kenapa dia ditunjuk sebagai punya penerima manfaat? Nah, jadi harus jelas nih. Ini ada yang baru masuk, undangannya Bro Ricky ya, Mr. Anthony. Betul? No? Malam ini kok banyak nama-nama baru ya. Pak Anthony dari timnya siapa? Oh, temannya Bro Kevin. Oke, alright. Yes. Silakan bantu rename Bro Ricky biar kita bisa lebih ini. Oke, thank you. Alright, thank you. Boleh diundang. But next infoin dulu ya ke Bro Ricky atau saya, jadi kita tahu nih siapa. Oke, thank you. Nah, kita lanjut sekarang. Oke, jenis asuransi jiwa kita bahas tentang dua. Ya, ada dua jenis asuransi jiwa. There's a unit link, there's a tradisional. Ada asuransi unit link, ada asuransi tradisional. Unit link zaman dulu, dia itu ada yang kalau di Prudential ada nama PAA sama PGB. Pooling Assurance Account and Pooling generasi baru. Syariahnya tambah syariah lah ya, PSAA and PSGB. Ya sekarang terbaru PNG, Pooling Next Gen. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat, Pak sekarang kan namanya unit link, namanya PD, produk asuransi dikaitkan dengan investasi. Teman-teman itu merupakan istilah yang sama saja. Cuma dia seperti kayak narapidana udah masuk keluar ganti nama. Kenapa? Udah terlalu banyak hal-hal yang nggak enak tentang unit link. Kenapa? Karena penjual-penjual dahulu terlalu menjual unit link itu ke arah investasi, padahal kurang cocok di sana. Ya, nah sehingga sekarang kita harus kasih dengan nasabah, klien, Pak kita punya dua jenis produk. Yang pertama unit link, kedua tradisional. Teman-teman perhatikan cara membunyikannya. Kalau Anda membunyikan dalam segi kesehatan, Anda ngomongnya tradisional itu asuransi murni. Tidak ada nilai tunai dijamin ya. Nah ketika Anda ngomongnya ke arah misalnya kontrak penanggungan, misalnya critical, atau misalnya life insurance, Anda ngomong nilai tunai terjamin. Misalnya apa? Ada produk cinta yang asuransi berjangka, ada produk pranugrah yang seumur hidup, ada produk pewarisan yang bentar lagi akan di stop, ada produk PCB 88 yang sifatnya seumur hidup. Nah, unit link kita berbicara combination dari sisi proteksi per investasi. Tapi saya selalu bilang ke nasabah, sorry Pak, saya lebih suka ngomong kata nilai tunai. Karena kenapa? Investasi terkesan kayak ini pasti akan bertambah, tapi kan tujuan bukan seperti itu. Di mana nilai tunai yang terbentuk dalam unit link itu seharusnya menjadi cadangan makanan ketika nanti tua, di mana biaya asuransi itu selalu naik, dia akan mengcover excess daripada kelebihan biaya asuransi. Ya nanti di kesempatan berikutnya saya akan gambarin cara jelasin yang gampang dengan cara kita gambar grafik ya. Nah jadi unit link ialah asuransi berinvestasi tradisional murni asuransi. Nah kalau yang ada investasinya di tradisional itu terjamin. Kalau di unit link tidak ada jaminan dalam segi pengembangan nilai tunai.
Artinya tergantung jenis fund yang dia pilih, mau pasar uang, mau fixed income, mau campuran, atau mau saham. Tergantung situasi dan volatilitas daripada pasar. Jadi ada resiko investasi dan resiko investasi itu mutlak menjadi resikonya si pemegang polis dan pasar yang sedang terjadi. Nah, unit link itu kelebihannya apa? Ada fasilitas cuti premi. Artinya in the future, kalau misalnya si nasabah tersebut tidak sanggup lagi membayar dan nilai tunainya cukup besar untuk bisa menalangi biaya asuransi, maka dia boleh berhenti bernafas dulu nggak bayar. Tradisional tidak bisa. Kesehatan lu bayar seumur hidup, setiap tahun meningkat, atau misalnya kondisi kritis PKKS ya, yang setiap tahun meningkat. Kalau sistemnya dia bayar ya 5 year, 10 year, 15 year yang udah benar-benar masa pembayaran yang pasti, maka dia harus habisin masa pembayarannya tanpa boleh kurang sebulan pun. Nah, unit link masa pembayaran sesuai dengan masa proteksi yang diinginkan. Sekarang kita bisa milih kan mau 55, 65, 75, 85, 95. Sorry, 99. Kalau tradisional, no, masa bayar pasti. Lu pilih di awal 5, 10, 15. Dan usia covernya udah pasti itu 88 atau 99 atau 120 tahun. Ketika berbicara tentang kesehatan, ya lu masa bayarnya pasti tiap tahun lu bayar, harus bayar gitu. And every year harganya naik. Nah, jadi jenis asuransi jiwa ada dua, unit link and traditional. Oke, untuk yang kedua nih, ada mau tanyain? Kita cek dulu di grup WhatsApp kita. Oke, no problem, no worry bro. Tadi gue cuman minta ini aja sih, supaya nggak bingung ini siapa gitu. Karena pernah kejadian sih, ketika kita ngobrol ada dari mana masuk, ternyata not agent gitu ya. Tapi pas klien atau nasabah sehingga dia bingung gitu. But in the end ya happy ending sih. Dia akhirnya beli polis juga gitu. Karena dia ngerti dan paham ya. Alright, thank you. Nah, ini berarti gak ada pertanyaan ya. Clear ya? Kita udah bahas dua. Kita udah bahas manfaat asuransi jiwa. Kita udah bahas jenis asuransi jiwa. Udah dua. Then we go ahead. Sekarang kita bahas yang ketiga. Setelah kita tahu manfaat dan jenis, kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang priority daripada pembelian asuransi jiwa. Seringkali klien kita uangnya terbatas. Yang mungkin yang uangnya nggak berseri ada tapi nggak banyak gitu. Nah, kebanyakan mereka itu uangnya limited. Sehingga they need to choose wisely where they want to start their journey with us. Nah, jadi teman-teman, prioritasnya itu apa? Pertama yang paling rendah itu asuransi rawat inap. Artinya, kalau klien belum punya asuransi kesehatan, minimal BPJS lah. Jangan ngomong jauh-jauh. Karena kenapa? Orangnya punya uang santunan 10 miliar. Kalau ketika dia meninggal, belum tentu dia langsung meninggal. Kadang-kadang masuk ke ICU berbulan-bulan. Emang ada keluarga yang bilang kayak gini sama dokternya, dok udah matikan aja itu keluarga saya. Dia nggak punya kesehatan, dia punya jiwa 10 miliar, matikan aja dok. Supaya cair. Nggak mungkin kan teman-teman. Yang ada ialah apa? Do the best lah untuk dia, Pak Dokter. Berapapun kita bayar. Teman-teman, kalau udah aset dijual, rumah dijual, mobil dijual, apakah unit link yang masih ada atau polis yang udah ada emang nggak berpotensi di surrender untuk ambil nilai tunainya? Itu bisa terjadi loh. Jadi sebelum itu terjadi, pilarnya kuatin dulu. Asuransi kesehatan tadi harus ada dulu ya, rawat inap. Terserah mau dia perusahaan, mau dia pribadi atau BPJS, minimal dia punya. So in case kalau dia diundang di rumah sakit, nggak konyol habis uangnya. Ya itu yang pertama. Setelah itu step up dia harus punya critical illness protection. Dia harus punya kondisi kritis. Tujuannya apa? Karena asuransi rawat inap hanya membayarkan tagihan rumah sakit. Dia akan membayarkan living expenses dia, tidak membayarkan cicilan listrik dia, cicilan air dia, uang misalnya pulsa dia, uang sekolah anak, uang dapur, cicilan-cicilan mobil dan lain-lain, cicilan KPR. Teman-teman, cicilan KPR itu harus dibayar loh, gak ada cerita. Selagi lu masih hidup dia harus dibayar. Kalau dia berhasil meninggal baru lunas. Nah, jadi orang harus punya asuransi sakit kritis. Kenapa? Nggak semua orang harus meninggal. Banyak orang sakit kritis duluan gitu. Bahkan sakit kritis zaman sekarang udah beda. Serangan jantung sekali aja sewa walafiat itu sakit kritis. Itu udah bisa klaim teman-teman. Nah jadi zaman sekarang orang sudah punya rawat inap, dia punya sakit kritis. After that we talk about how to make a damn big uang pertanggungan, santunan. Artinya kenapa? Lu sudah punya semuanya. Lu udah bebas. Lu mau multiplikasi aset, lu mau 7 generation multiplication, well terserah lu. But don't talk to me to create a lot of misalnya uang santunan jiwa kalau lu belum punya kritis sama rawat inap. Artinya lu bangun rumah, lu gak ada fondasi, lu udah mau finishing. Kan gila teman-teman. Nah, jadi ingat kita bilang ke klien, Pak, saya ulangi Pak, prioritas asuransi jiwa ialah bicara rawat inap, saya kritis dan asuransi jiwa. Ya, jadi kita udah bahas 3 ya, kita udah bahas manfaat, kita udah bahas jenis, kita bahas prioritas.
Ya, teman-teman jangan terintimidasi ya ketika Anda jelasin klien nggak perlu selengkap itu. Singkat-singkat aja, yang penting Anda bisa ngomong dan lama-lama Anda akan pasti dengan cara Anda sendiri. Ya, jadi saya ulangi, kita bahas 3, manfaat, jenis, dan prioritas. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Oke, aman ya? Baik, kalau aman saya lanjut. Sekarang setelah kita bahas tadi 3, kita bahas tujuan asuransi jiwa. Nah, gue penasaran nih. Bagi yang guest, yang observer, silahkan boleh ketik di kolom Zoom. Bagi yang peserta, boleh ketik di kolom WhatsApp grup ya. Menurut kalian, apa sih tujuan daripada asuransi jiwa? Silahkan ketik di WhatsApp group atau di kolom chat bagi yang tamu, bagi yang ini, untuk yang mengikuti program silahkan ketik di WhatsApp group. Malam ini ada 2 dokter yang ikut ya, ada dokter Bu dari Medan dan ada dokter Ayuni dari Aceh ya. Alright, dengan asuransi jiwa adalah menjaga kelangsungan keluarga dari Bro Ricky. Kemudian dokter Ayuni tujuannya mengawali kehidupan ekonomi terhadap kelangsungan kehidupan. Alright. Dari Pak Wita, gampang Pak Wita, take your time, aman. Bro Ricky untuk warisan juga. Dari dokter Ayuni. Oh dari Riau, sorry dari Riau. Berarti ada Ayuni lain dari Aceh ya, namanya mirip-mirip gitu. Alright. Ya Pekanbaru mau buat acara info ya. Kita punya dana untuk buat acara juga. Alright. Jadi pada jawab untuk menjaga kelangsungan keluarga ya. Nah, teman-teman sekalian, jawaban yang kalian berikan itu tidak salah, tapi tergantung konteks di mana siapa kawan bicara kalian. Ya, tapi untuk mengeneralisasi kita gampang ngomong seperti ini. Bagaimana cara Bapak atau Ibu menyisihkan 10% to cover your 100%. Bagaimana asuransi jiwa ini dengan menyisihkan 10% yang Bapak atau Ibu miliki untuk mempertahankan, memproteksi, menjaga yang telah ada agar tetap ada dan bisa berkesinambungan. Karena kenapa? Kebanyakan daripada orang-orang di luar sana, mereka terlalu sibuk mencari sesuatu yang belum tentu ada dan seringkali mereka mengabaikan yang telah ada. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian dikasih pilihan, pasti Bapak Ibu sekalian ingin mempertahankan yang telah ada supaya tetap ada dan senantiasa berkesinambungan, ketimbang terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu ada sehingga mengabaikan apa yang telah ada. Teman-teman, kita selalu berbicara kepada klien ialah jangan terlalu sibuk nyari uang sehingga lupa mempertahankan apa yang sudah ada. Jangan terlalu pelit untuk menyisihkan uang sehingga lupa ternyata yang sudah ada perlu dipertahankan. Nah, jadi tujuan asuransi jiwa ini ketika teman-teman sounding, Bapak ngomong, cukup menyisihkan 10% untuk memproteksi 100% yang Bapak atau Ibu miliki. Jadi kita masih belum ngomong tentang duplikasi aset semua, no. We are still talking about the basic ya teman-teman. Jadi 10% to cover your 100%. Oke, itu tujuan daripada asuransi jiwa. Nah, kita udah bahas tadi manfaat, ya, kita udah bahas jenis, kita udah bahas prioritas, kita udah bahas tujuan. Sekarang kita masuk ke yang terakhir. Yang terakhir ini apa? Keputusan sebelum seseorang itu membeli asuransi jiwa. Tentunya saya bilang kepada klien-klien di luar sana, mungkin atau mungkin tidak, saat ini Anda sedang berpikir untuk memiliki produk ini dengan saya. Tapi, Bapak atau Ibu tahan pikiran Anda dulu. Saya ingin menyampaikan ada 3P yang harus diperhatikan
sebelum Bapak atau Ibu membeli asuransi jiwa. Teman-teman perhatikan cara saya ngomong, perhatikan gerakan tangan saya, perhatikan bahasa tubuh saya, ini akan sangat berguna ketika Anda ketemu dengan klien. Oke? Nah, Pak, P yang pertama ialah perusahaan. Tentunya Pak, Bapak pasti ingin memilih perusahaan yang kuat secara keuangan. Perusahaan yang sudah mempunyai sepak terjang yang lama di bidang life insurance. Perusahaan yang fokus bergerak di bidang life insurance tanpa mempunyai perusahaan usaha-usaha yang lain. Karena kenapa? Kalau usahanya banyak, satu hancur dia masih punya banyak usaha yang lain, Pak. Tapi kalau usahanya satu life insurance, dia akan berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Dan satu-satunya Pak, Prudential. Dia punya hanya satu bidang bisnis, yaitu life insurance. Dia nggak punya selain sepak bola, Pak. Dia nggak punya nama perbankan, Pak. Dia nggak punya yang namanya untuk dana reksadana, nggak ada. Dia hanya ada yang namanya apa? Life insurance. Oke, kemudian kedua Pak, harus penting perhatikan, perusahaan harus kuat. Caranya Pak, download laporan keuangan Pak. Semua perusahaan udah punya itu yang namanya laporan keuangan yang udah teraudit setiap tahunnya. Dicek mana perusahaan yang paling tajir. Jangan sampai nanti untuk membayar klaim 1 miliar aja Pak, dia harus menjual Pak asetnya, kan nggak lucu. Nah, kemudian Pak, oke, perusahaan Bapak sudah tahu yang terbaik itu apa. Saya yakin Bapak udah pasti tahu lah. Hanya orang-orang yang mempunyai kecerdasan tertentu, dia tahu dengan perusahaan mana dia berhadapan Pak. Yang kedua Pak, ialah produk. Tentunya Pak, produk itu banyak, tapi Bapak harus tahu produk mana yang cocok untuk kebutuhan Bapak. Nah, untuk Bapak, misalnya teman-teman mau kasih perwarisan. Nah, untuk Bapak lebih cocok perwarisan Pak. Kenapa? Sistemnya dicicil, setelah habis itu jadi milik Bapak. Bapak ngapain sewa-sewa rumah Pak, beli unit link? Capek Bapak bayarnya Pak, gak bakal jadi punya milik Bapak. Misalnya teman-teman yang pengen misalnya ngomong tentang tradisional. Nah, setelah selesai, Bapak bilang, Pak, tapi Pak, Bapak mau punya perusahaan yang bagus pun, produk yang bagus Pak. Bapak tahu nggak Pak, agent di luar sana ada ratusan ribu Pak, bahkan mungkin jutaan Pak. Tapi Pak, saya yakin Pak, hanya orang-orang yang punya tingkat kecerdasan tertentu, dia tahu dengan agent siapa dia berhubungan. Dan perhatikan gerakan tangan, ketika Anda bilang dengan agent siapa, arahan ke Anda. Supaya kalian tersebut secara bawah sadar dia tahu bahwa oke, gue sedang berhadapan dengan agent tepat. Karena Pak, untuk ngejual polis asuransi, semua agent bisa Pak. Bapak bisa beli dari bank, bisa beli dari insurtech, dan aplikasi semua bisa Pak. Tapi Pak, saya yakin tujuan Bapak beli polis asuransi bukan untuk mengkoleksi polis, tapi untuk memastikan klaim tersebut dapat terbayarkan Pak. Sehingga Bapak tahu harus dengan siapa Bapak berurusan. Nah teman-teman, di sini Anda sedang menjual diri Anda dalam hal yang positif. Suka atau tidak, Anda harus sangat kuat dan sangat menjadi top of mind di dalam market personanya Anda, sehingga ketika mereka beli, mereka akan beli dari Anda. Kenapa teman-teman? Anda harus yakin, Anda mungkin bukanlah orang yang pertama di dunia life insurance, tapi Anda bisa menjadi yang terunik dan yang bisa gampang teringat dan benar-benar branding itu melekat pada klien. Gua punya beberapa nasabah yang dia punya teman dekat, dia punya family 100-nya yang pemilik KPM owner di leader hebat, bahkan di Jakarta. Kayak tadi aja, sore saya baru bantu satu agent saya meng-closing satu nasabah dia, yang notabene dia punya 3 teman leader top AD di Jakarta. But why they choose us? Karena dia ngelihat cara kita kerja beda. Kita menerangkan bukan dengan cara, udah lu beli lagi nih. No. Kita memberikan pemahaman, kita buat dia paham. Akhirnya dia mengerti kenapa dia beli itu. Teman-teman, that is our strong in our group. Gimana cara kita educate our market. Jadi teman-teman nggak perlu terburu-buru untuk closing. Saya yakin semua orang pasti pengen dapat yang mana quick fix, pengen closing, dapat komisi. But lu ingat teman-teman, ini bukan sprint, ini maraton. Gimana cara Anda satu step ke step berikutnya memberikan step yang berikutnya lagi lebih oke. Artinya, whatever you do, you are planning for the next step. Jangan sampai hanya berhenti di sana. Ya, jadi harus mikir gimana cara membuat klien itu makin suka, memberikan referensi, dan bagaimana bisa menjadi, ya in the end dia bisa menjadi punya family yang baru seperti itu. Oke, jadi saya ulangi ya, kita udah bahas tentang 5, manfaat asuransi, kemudian jenis asuransi, kemudian prioritas daripada asuransi, tujuan daripada asuransi, dan keputusan sebelum membeli asuransi. Ya, sampai di sini Anda ingin bertanya, silakan. Yes, perusahaan-perusahaan tetangga banyak bisnisnya. Ada yang punya bisnis sepak bola, soal lapangan sepak bola, ada yang punya bisnis perbankan, ada yang punya bisnis general insurance. Sehingga kalau misalnya contoh amit-amit life insurance dia gagal, dia masih oke. Kenapa? Dia masih punya sektor-sektor bisnis yang lain.
Sama kayak kita lah, kalau kita punya banyak usaha, satu usaha tuh bangkrut gagal kan kita masih punya namanya plan B, plan C, plan D. Tapi kalau kita cuma punya satu jenis usaha, gimana pun pasti akan mikir otak, gimana supaya usaha saya ini bisa anti badai yang gitu. Itu alasan kenapa Prudential dia agak apa namanya ya, dia bener-bener very spesifik, ibaratnya dia ini kayak iPhone, tidak mau campur-campur dengan yang lain, dia cuma mau satu jenis produk saja, yaitu apa, life insurance. Makanya kalau misalnya kalian nanya, Pak, kenapa Bapak nggak ada jual travel insurance? No, Prudential nggak mau seperti itu. Kenapa? Dia mau fokus ngembangin life insurance-nya. Sehingga dia biarkan yang lain itu, biarkan perusahaan lain dapat, tapi dia hanya fokus di life insurance-nya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bro Kevin. Dok, kira-kira apakah market membeli jiwa kritis tapi belum berasuransi rawat kesehatan itu market membeli jiwa kritis tapi belum berasuransi rawat kesehatan di perkiranya bagaimana? Oke, nah sekarang harus lihat nih, kita harus cari tahu kenapa market ini tidak mau beli asuransi kesehatan. Nah, sebelum saya decide apakah mereka itu udah cocok atau enggak menurut mereka, saya akan nanya dulu, why? Because why? Teman-teman harus sadar ya, people buy insurance not using logic. They buy using the emotion, then they justify with logic. Paling gampang gini lah, siapa lah yang mau beli asuransi jiwa gitu? Emang lu harap meninggal? No! But they are thinking, ketika dia punya ini, apa dampak emosional yang bisa diberikan pada keluarga? Emang ketika seseorang beli asuransi kritis, dia berharap besok sakit jantung? Kan enggak, teman-teman. Nah, jadi sebelum misalnya orang itu membeli asuransi jiwa, tapi dia belum orang, saya akan nanya, Pak, Bapak merupakan orang yang cukup unik, Pak. Boleh beritahukan saya, Pak, apa pandangan Bapak sehingga Bapak merasa, oke, gue cuma perlu jiwa, tidak perlu kesehatan. Nah, kita dengar sharing dari dia. Nanti akan nampak, teman-teman, micro expression dia bercerita tentang apa impian yang dia mau, apakah dia tipe pengejar impian, apakah dia tipe penghindar daripada rasa sakit. Dari sana kita akan gali. Dan Indian gue akan bilang, sorry Pak, sebelum saya boleh tahu, Bapak ada berlangganan gym? Ada. Bapak ada berlangganan misalnya GrabFood? Ada. Bapak ada berlangganan internet? Nggak ada. Pak, mohon maaf Pak, kalau misalnya Bapak berlangganan internet, Bapak pakai nggak pakai, tak bayar nggak pakai. Tapi Pak, di saat Bapak mau pakai, Bapak akan merasa oke nggak kalau punya wifi ketimbang nggak ada? Oh, saya akan merasa lebih oke punya wifi. Pak, sama halnya Pak di kesehatan. Saya yakin Bapak tidak akan pakai Pak. Tapi Pak, sebagai seorang pebisnis, apalagi Bapak yang uangnya berputar, masa Bapak mau uang Bapak tuh lari ke rumah sakit? Mending Bapak tender bisnis Pak lebih banyak. Ya apalah Pak, artinya 10% uang ini untuk di sana. Nah, jadi kita harus ngerti cara untuk ngomongin ke dia, bukan berarti Pak, dengan Bapak punya ini Pak, Bapak bisa terbayar seperti ini. No. Because why? Rich people buy things not because they afraid of doing something. But rich people buy things because they want to get more benefit when they buy this. Artinya, berapa besar sih dampak opportunity cost yang terjadi kalau dia tidak melakukan pembelian insurance? Jadi teman-teman, ada hal yang bakal terjadi when someone they didn't do that kind of things. Artinya, terjadi suatu kerugian opportunity ketika dia tidak melakukan hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Nah, salah satu yang bisa kita jual pada orang yang punya market seperti itu, saya akan bilang, Pak, sorry ya, untuk kaliber Bapak, saya yakin Bapak tidak akan perlu asuransi kesehatan, Pak. Tapi Pak, di sini Pak, saya yakin Bapak pasti akan lebih prefer kan kalau uang ini bisa diputar untuk mendapatkan hal yang jauh lebih oke. Nah, jadi kita cari pemahaman dia. Cara ialah asking question. Ini good question ya, Bro Kevin. Ini nanti saya akan tampung untuk ini ya, untuk kita bahas nanti di hari Sabtu malam, di mana case discussion ya. Jadi janji saya setiap Sabtu saya akan bahas case-case yang kalian kumpulin ya. Kita will go deeper ya. Mungkin nanti Bro Ricky boleh bantu di copy paste di WhatsApp group nanti untuk saya masukin ini ya di hari Sabtu malam ya. Karena kalau bahas sekarang ini panjang banget tuh. Ya, harus ada kita breakdown itu, ada breakdown-nya nanti. Nice, very nice. Ini case yang enak tuh dibedah. Nah, kecenderungan biasanya orang nggak mau beli bukan karena dia nggak mau, dia belum paham aja sebenarnya sih. Jadi nggak ada orang yang nolak asuransi, yang ada adalah orang nggak paham. Kenapa? Our penetration is very low, only 7% teman-teman. Bahkan kalau benar-benar ikuti data itu 3%. Kenapa 7% itu saya bilang very optimistic? Karena orang-orang cenderung satu orang itu bisa beli banyak polis, sehingga kadang-kadang tuh dihitung menjadi 7%. Nah, di sini karena udah bahas tentang ini, saya akan tanya ke teman-teman ya. Percaya nggak teman-teman, orang yang pernah menggunakan suatu produk keuangan tertentu, belum tentu dia memiliki produk tersebut loh. Coba, sepakat nggak dengan segmen ini? Orang yang pernah menggunakan salah satu jenis instrumen keuangan tertentu, belum tentu dia memiliki instrumen keuangan tersebut. Coba, sepakat apa tidak? Kalau ya kenapa, kalau nggak kenapa? Silakan boleh ketik di kolom chat, boleh ketik di WhatsApp group. Sesi malam ini agak berat topiknya, karena topik yang kalian berikan, pertanyaan juga saya akan ikutin. Jadi kalau misalnya pertanyaan kalian hanya simpel-simpel, ya saya jawab simpel. Pertanyaan kalian makin dalam, kita akan makin sama-sama brainstorming, teman-teman. Makanya saya bagi itu batch tujuannya supaya nanti teman-teman tahu.
ya perbedaannya nanti. Silakan. Mau teman-teman sepakat nggak kalau misalnya orang yang sudah sudah pernah menggunakan satu produk keuangan tertentu, belum tentu dia punya produk keuangan tersebut. Kalau ya kenapa, kalau nggak kenapa. Alright, nanti saya akan jawab pertanyaan dari Dr. Ayuni ya setelah ini. Ya, misalnya ya, seseorang yang pernah menggunakan ATM belum tentu dia punya tabungan. Yes, kita sepakat. Bagaimana yang lain? Teman-teman kita lagi brainstorming ya. Jawaban Anda apapun silakan. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Saya cuma pengen tahu pemahaman daripada kalian. Oke, ini juga sepakat. Bapak juga setuju. Yes. Ya, karena udah 3 yang jawab, saya akan gini. Nah, jadi gini. Kadang-kadang orang berpikir, oh, gue sudah sering narik uang dari ATM. Gitu lah. Gue punya kartunya kok. Oh, gue punya kartu narik duit dari ATM. Tapi gue bukan pengguna bank. Nah, bisa nggak teman-teman? Gue narik uang dari ATM, gue punya kartunya untuk narik, tapi gue bukan pengguna bank. Bisa nggak teman-teman? Menurut teman-teman gitu. Lebih dalam lagi gue nanya. Gue narik uang dari ATM, gue punya kartu untuk narik uang dari ATM, tapi gue bukan pengguna bank. Bisa nggak teman-teman? Pas gue masukin, ada lo uang yang tertarik? Bisa ya? Nah, kenapa bisa? Contohnya apa? Dalam keadaan apa bisa seperti itu? Dan ini legal loh. Gue bukan nyopet ATM-nya orang gitu loh. Nah, kenapa bisa Mbak Wita? Kenapa bisa seseorang itu narik uang dari bank pakai kartu ATM, tapi dia nggak punya, dia bukan pengguna bank. Selepas dia branding bank apapun ya, dia nggak punya. Nggak pernah nyoba ya gitu ya. Nah, jawabannya gini. Misalnya ya, Bro Ricky punya teman. Namanya, misalnya Tommy gitu. Tommy, dia bilang ke Bro Ricky, bro, gue pinjam, lu punya kartu deh, gue mau narik duit nih dari bank, gue lagi butuh bayar uang sekolah. Ya udah, Bro Ricky kan uangnya banyak, udah bro, lu ambil deh, pin gue gini, lu pakai, lu tarik lah uang di sana. Habis itu kasih tau gue narik berapa ya. Nah, Bro Tommy kan minjam kartunya dari Bro Ricky, lu narik di bank, itu legal. Dia narik, setelah itu dikasih, bro, tadi gue narik 10 juta bro, thank you ya bro, nanti gue balikin seminggu lagi. Teman-teman, jangan berpikir orang yang punya asuransi dia paham punya asuransi. Kenapa? Jangan-jangan dia selama ini nggak tahu bentuk asuransinya apa, dia dibayarin sama orang tuanya. Jadi dia punya produk, tapi dia bukan pengguna, dia tidak paham. Dia hanya nebeng. Kayak tadi temannya Bro Ricky, namanya Tommy. Dia nebeng kartunya Bro Ricky, dia nggak nasabahnya bank. Dan dia hanya tahu itu narik uang, dia nggak tahu fungsi kartu itu apa. Nampak ya teman-teman? Jadi semoga bisa buka pikiran. Orang yang punya asuransi, ketika dia bilang, oh gue udah punya, oh gue seneng, belum tentu lu paham. Punya itu satu hal, bener-bener paham itu hal yang berbeda. Ya, jadi gue akan bilang, oke, lu sudah punya, very good, jarang banget orang sudah punya, Indonesia masih 7%, gue boleh tahu nggak lu selama ini tiap bulan bayarnya berapa? Oh, gue tahu, gue bayarnya setiap bulan 3 juta. Nice, 3 juta is not a small number. Kalau gue boleh tahu di sini, lu manfaatnya apa? Kayaknya kesehatan, kayaknya jiwa, kayaknya kritis. Gue akan bilang ke dia, sorry ya bro, kalau gue boleh tahu, di saat nanti klaim terjadi, lu dibayarkan berdasarkan kayaknya, atau lu dibayarkan berdasarkan isi polis? Ya isi polis lah. Terus kenapa lu ngeraba-raba? Ya gue gak paham, nyokap gue yang bukain. Terus bro, lu berharap nyokap lu terus-terus ngasih ke lu udah usia berapa tahun ini? Udah kerja kan? Udah punya anak kan? Masa lu masih kasih nyokap? Nah teman-teman, lu tamparin dia dengan kenyataan. Biar dia bisa tahu gitu loh. Ya. Nah, sekarang saya akan jawab pertanyaan dari Dr. Ayuni. Jika nasabah sudah ambil asuransi sakit kritis, nah tiba-tiba terkena musibah dan cacat. Untuk pembayaran premi lanjutannya bagaimana? Nah tergantung. Jadi gini, ada tipe pembayaran yang langsung lamsam. Sekali memberikan uang tuh langsung pup, misalnya 1M langsung 1M, plus dikasihkan. Bagaimana cara dia ngelola, kita balikin kepada klien tersebut. Ada yang kedua, sistemnya apa? Dia bayar cicil. Dalam bentuk apa? Bebas premi. Nah, kalau orang yang seorang pebisnis, pertanyaan paling gampang. Teman-teman yang di sini, kalau Anda misalnya pebisnis, ada orang yang ngambil barang sama teman-teman dalam jumlah yang besar. Lu lebih suka dibayar nyicil, apa dibayar lunas langsung di depan? Lunas kan?
Brodika juga lunas. Nah, Brodika juga lunas. Pebisnis gitu, lunas, ini lunas. Nah, dokter aja mau dibayar lunas, nggak mau dicicil kan? Nah, saya akan bilang kepada klien, mungkin kamu berpikir, manfaat bebas premi itu menguntungkan. Jawaban saya enggak. Kenapa? Lu bayar bebas premi selama 20 tahun. Lu kena misalnya saya kritis selama 3 bulan di tahun ke-21, habis itu meninggal. Lu cuma dibayar 3 bulan. Habis itu nothing at all. Nah, tapi misalnya pada keadaan-keadaan dia membuat itu ke anaknya, ke istrinya, di mana mereka bergantung pada dia, silakan. Itu mungkin boleh. Tapi bagi gua gini loh. Orang yang punya kebijaksanaan dalam mengelola uang, yang dia punya ilmu financial planning, dia mending megang uang. Begitu dia sesuatu, pluk, uangnya turun, investasikanlah. Misalnya reksadana pasar uang, misalnya reksadana campuran, misalnya obligasi. Atau kalau misalnya dana besar 1M, serahkan ke Brodiki, private fund manager gitu. Dikelola, ya lumayan gitu lah. Karena kenapa teman-teman? Ada namanya time value of money. Ketika lu punya uang, lu tahu cara ngelola, lu pakai compounding, the power of compounding, lu akan jauh lebih besar dapatin ketimbang dapatin payer. Maka teman-teman, kita ketika jumpa klien, kita jangan hanya berhenti sampai mereka beli polis. Kita harus nanya, sorry ya Pak, kalau saya boleh tahu, anak-anak masih kecil, istri kan nggak di rumah nggak kerja. Kalau misalnya contohnya deh, amit-amit, ada orang kayak Bapak, udah dapat uang 1 tahun 2 miliar. Apakah menurut Bapak mereka bisa ngelola uang ini nggak? Jangan sampai nanti istri kalap nengok 2 miliar, dia beli rumah. Kacau lah teman-teman. 2M untuk pendidikan anak dibeli rumah. Nah, harus paham ya. Kita financial planner berbeda dengan agent di luar sana. Agent di luar sana itu jual kecap selesai. Kita know. We must think. Kalau ini terjadi, lu udah punya plan apa untuk pakai uang ini? Nah, ini yang membuat orang kenapa beli sama kita. Because they know kita benar-benar handlekan itu sampai mereka tuh ngerti cara makanya gimana, teman-teman. Artinya, what if yang terjadi ke depannya? Jadi kita harus benar-benar plan. Because why? Jangan ngaku financial planner, jangan ngaku financial advisor kalau lu nggak bisa ngomong seperti itu. Kenapa? Jual asuransi gampang. Mempertanggungjawabkan pemakaian asuransi itu nggak gampang, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar bisa buat klien kita semakin terliterate, semakin pinter. Bahkan suatu saat kalau bisa mereka bilang, Pak, saya serahkan anak saya ke Bapak untuk belajar tentang keuangan deh Pak. Mau jadi agent pun jadilah. Teman-teman, dalam lebih kurang 1 tahun terakhir, tim baru saya ialah anak-anak daripada nasabah-nasabah yang saya bantu handle klaimnya, teman-teman. Kenapa? Because they know this is something that is new dan bisa sustainable jangka panjang asal teman-teman mau lakuin gitu loh. Ya harapannya teman ngerti dan paham. Kita harus educate our market. Ya. Jadi semua terjawab ya Dr. Ayuni ya pertanyaan tadi ya. Jadi kalau misalnya contohnya pemilihan lanjutan kita kasih dia pilih. Mau pilih yang payer, mau pilih lump sum. Kalau orang pebisnis dia pasti akan pilih lump sum. PCB 88, PKKS. Itu boleh ya. Oke, sekarang saya akan lanjut tinggal 2-3 slide ya sebelum nanti kita masuk ke sesi Q&A, tapi kali ini saya yang bertanya, Anda yang menjawab. Ya, kita balikin. Oke, siklus kehidupan manusia, kita berbicara tentang dari lahir sampai dengan meninggal. Orang pasti akan lahir, makanya namanya orang gitu kan, kalau enggak ya mati dalam janin gitu. Dan dia pasti akan meninggal. Tapi dia belum tentu tua. Artinya, gambar ini hanya akan terjadi pada orang yang hidupnya memang diberkahi dengan misalnya kesehatan. Teman-teman, kita harus sadar, ada yang namanya resiko kehidupan. Perhatikan tulisan resiko RISIKO menurut KBBI. Teman-teman, kalau mau dinilai oleh nasabah, bagus apa enggak, perhatikan cara Anda mengetik kata-kata di media sosial. Pakai bahasa yang baku, kalau Anda pengen benar-benar di branding sebagai seorang profesional. Nah, resiko kehidupan, ini bisa terjadi di setiap tahapan kehidupan tanpa melihat usia. Karena kenapa? Syarat meninggal tidak perlu tua. Ada orang yang baru lahir meninggal. Ada orang yang kelas TK meninggal, ada yang SD meninggal, ada yang bahkan lagi dia merayakan baby shower, dia jadi pilot terbang ini tuh meninggal. Teman-teman, yang namanya meninggal, ya itu bisa terjadi anytime. Tapi sebelum meninggal, terkadang ada terjadi resiko. Resiko itu apa? Sesuatu yang bisa terjadi, yang bisa juga tidak terjadi. Makanya namanya resiko. Sakit yang berat dan berkepanjangan. Karena kenapa? Sakit ringan ya dokter selesai, nggak perlu nama. Tapi yang berat dan berkepanjangan itu akan cukup membuat Anda terkuras. Kemudian kedua, cacat yang tetap dan total, di mana harusnya dia bisa memberikan nafkah buat keluarga, malah dia yang sekarang meminta bagian yang harusnya diberikan kepada keluarga. Kemudian ketiga, hidup terlalu singkat. Karena kenapa? Kita nggak bakalan tahu kapan dipanggil sama yang di atas. Yang paling parah apa? Hidup terlalu lama. Nggak mempersiapkan dana pensiun. Tidak retire secara bijak.
Jadi akhirnya ketika dia pensiun dari kenikmatan, nyusahin keluarga. Hidup terlalu lama. Nah, saya ulangi, sakit berat dan kepanjangan, tidak tetap dan total, hidup terlalu singkat, hidup terlalu lama. Teman-teman, saya ingin bertanya di sini. Menurut teman-teman, apakah meninggal itu resiko? Bagi yang tahu hulu jawabannya, bagi yang belum pernah tahu jawabannya, ketik di WhatsApp group atau di kolom Zoom chat, silakan. Apakah meninggal dunia itu resiko? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Teman-teman harus benar-benar tepat pakai istilah ya, supaya benar-benar bisa membedakan dengan orang lain di luar sana. Oke, kata Bro Kevin, bukan risiko. Bagaimana dengan yang lain? Atau juga ini jawab tidak ya. Oke, pada sepakat ya jawabnya ini. Oke, coba saya lihat ada lagi lain, ada Bro Dika, Bro Damar. Bro Damar jawab resiko, atau Bro jawab bukan resiko. Ada dua kubu sekarang, ada jawab iya, ada enggak. Oke, kita nunggu lagi. Bro Damar jawabnya kira hal yang dihindari. Oke, Bro Dika jawab menjadi resiko. Alright, nah sekarang saya akan bantu teman-teman. Nah, sebelum Anda mengikuti kelas ini, Anda boleh ragu, boleh abu-abu. Teman-teman, saya katakan, perhatikan istilah pemain kata-kata. Resiko berarti bisa terjadi, bisa enggak. Pertanyaan ialah, apakah ada orang yang pasti tidak akan meninggal? Tidak kan? Semua orang akan check out pada waktunya. Cuman bagaimana dia check out-nya, kapan dia check out-nya, bersama dia check out-nya, bersama siapa dia check out-nya, ada waktu kapan dia check out-nya, itu menjadi misteri. Sehingga ketika kita ngomong tentang meninggal, itu adalah kepastian hidup. Jadi kita bilang ke orang, Pak, di dalam siklus kehidupan manusia, sebelum seseorang mencapai kepastian hidup, terkadang terjadi namanya resiko kehidupan. Nah, ketika teman-teman ingin bunyikan sebagai resiko, teman-teman harus ngomong, meninggal dini. Kenapa? Kan nggak semua orang meninggalnya dini gitu loh. Tapi kan ada orang yang meninggal dini. Sebelum cita dan cinta dia tercapai, dia sudah dipanggil duluan. Nah, jadi kita cerita, kalau misalnya, bagaimana cara orang menghindari meninggal dini? Nggak bisa. Lo mau jaga hidup, kesehatan gimana pun, kalau namanya dipanggil Tuhan, pesawat mau jatuh sekalipun, ya udah, kacau gitu loh. Nah, sehingga kita akan bilang, resiko itu mungkin ada, mungkin enggak. Meninggal terlalu tua juga resiko. Tapi meninggal dunia adalah kepastian hidup. Nah, udah mulai nampak teman-teman cara mengangkat kata-kata ya. Anda ngomong itu ke klien aja, kalian gini, oh benar juga ya, make sense ya. They get something from you, that's value teman-teman. Lu ngomong gitu aja, the sleight of mind, ilmu bersilat lidah, ngomong sesuatu yang sebuah kebenaran yang sama mereka nggak paham, mereka ngomong, wah unik ya, lu agak beda sama agent yang lain. Ya udah deh, lu ceritakan lagi. Nampak teman-teman ya. Jadi kita bercerita tentang siklus kehidupan manusia. Alright, selesai topik hari ini. Nggak banyak, tapi teman-teman nanti akan dapat 10 slide yang akan teman-teman sharing ke 10